Orasi ilmiah oleh Ibu Profesor Dr. Nelmawarni M. Hope, PhD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Senat UIN Imam Bonjol Padang, Dirjen Diktis yang diwakili oleh Kasubdit Ketenagaan, pimpinan perguruan tinggi dan fakultas dari berbagai perguruan tinggi se-Sumatera Barat, Bapak-Bapak Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Direktur Pasca Sarjana, Bapak-Bapak Dekan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, Ketua Lembaga LP2M dan LPM, Wakil-Wakil Dekan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, beserta kapus-kapus di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Para guru besar UIN Imam Bonjol Padang, Ketua dan Sekretaris Prodi UIN Imam Bonjol Padang, pengurus ILUNI UIN Imam Bonjol Padang, Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Imam Bonjol Padang, masyarakat sejarawan Indonesia cabang Sumatera Barat, para pejabat eselon 3 dan eselon 4, serta tenaga kependidikan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, Sivitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Di atas semua penghormatan tersebut, yang termulia dan paling saya muliakan adalah ayahanda dan ibunda almarhumah beserta kakak-kakak dan adik saya, keluarga besar saya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaatnya dan yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat tersebut. Hadirin para undangan yang kami muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Merantau, Puasa dan Jejaring Sosial Minangkabau. Diaspora orang Indonesia di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa suku-suku bangsa Indonesia adalah suku perantau. Berdasarkan hasil sensus pemerintah Belanda atau Posteling tahun 1930, terdapat beberapa kecenderungan suku di Indonesia terhadap merantau. Di antaranya adalah suku Bawen. 35,9% kecenderungannya terhadap merantau. Suku Batak, suku Banjar, suku Minangkabau, dan suku Bugis. 5 suku besar di Indonesia mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap merantau. Begitu juga sebenarnya dengan suku Jawa,
Walaupun suku Jawa yang meliputi Jawa, Sunda, dan Madura terletak pada posisi yang rendah secara kecenderungan, namun dari segi jumlah, suku Jawa menempati posisi nomor 1 jumlah perantaunya dan suku Minangkabau berada pada posisi kedua. Dari segi jumlah perantau Minangkabau dan dari segi jumlah seluruh perantau yang ada di Indonesia, data tersebut mengindikasikan bahwa suku bangsa Indonesia mempunyai tradisi merantau, dan tradisi itu kemudian membentuk sebuah sistem yang melembaga sehingga akhirnya menjadi budaya bangsa Indonesia. Dari kajian terdahulu juga diketahui bahwa pada umumnya suku bangsa Indonesia mempunyai tradisi merantau sesuai dengan budaya masing-masing. Akan tetapi, ketika berbicara merantau, orang Minangkabau lah yang lebih masyhur sebagai pewaris terhormat tradisi merantau sepanjang sejarah. Merantau merupakan lembaga sosial yang membudaya dalam masyarakat Minangkabau, sehingga merantau lebih dikenal identik dengan Minangkabau. Mokhtar Naim dalam kajiannya menempatkan merantau sebagai lembaga sosial yang membudaya dalam masyarakat Minangkabau, yang didorong oleh sistem sosial Minangkabau itu sendiri. Sehingga orang Minangkabau didorong untuk pergi merantau mencari kehidupan, meningkatkan taraf kehidupan, memenangi pertarungan ekonomi dan niaga di rantau. Di samping itu juga untuk menuntut ilmu sebagai cara memodernisasi diri, menyiarkan agama, dan bahkan juga sebagai ekspansi perluasan wilayah rantau. Pada kertas kerja ini, pembahasan merantau tidak hanya dilihat sebagai sebuah tradisi atau lembaga sosial yang membudaya untuk keberlangsungan sistem matrilineal dan meningkatkan mutu kehidupan sosial ekonomi. Tetapi merantau akan lebih dilihat di sini dari segi merantau membentuk kuasa dan jejaring sosial Minangkabau, khususnya di Negeri Sembilan. B. Wujud kuasa etnik Minangkabau di Negeri Sembilan. Ada 3 wujud kuasa etnik Minangkabau di Negeri Sembilan. Pertama sebagai peneroka, kedua sebagai pengasas, ketiga pendiri kerajaan. Pengasas yang dimaksudkan adalah pengasas adat Perpati. Sebagai peneroka Negeri Sembilan, terdapat banyak pandangan dan fakta sejarah terkait tarikh kedatangan orang Minangkabau ke Tanah Melayu. Menurut Noble, ketibaan perantau di semenanjung Tanah Melayu sudah terjadi pada abad ke-12 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Papri, seorang mubalik Katolik, mengatakan bahwa Rembau dan Naning telah diteroka oleh orang Minangkabau sejak tahun 1260 Masehi. Abdul Samad Idris, Ojinbi, Hamka juga menegaskan bahwa kedatangan perantau Minangkabau ke Negeri Sembilan telah berlaku secara damai dan dengan ramainya sejak abad ke-14. Pardan Makre tahun 2010 juga menulis dan menyebutkan bahwa orang Minangkabau telah datang ke semenanjung Tanah Melayu dan meneroka kawasan-kawasan yang dinamakan Negeri Sembilan sejak abad ke-14. Menurut mereka, Rembau telah diterokai oleh orang Minangkabau pada tahun 1388 Masehi. Haji Samad Ali mengatakan lebih awal daripada itu. Menurutnya, Rembau telah diteroka oleh orang Minangkabau sejak tahun 1338. Sedangkan menurut Nafis, etnis Minangkabau yang datang ke Rembau itu meneroka dan menjalankan usaha pertanian dan juga perdagangan lebih awal daripada itu. Ken juga menyebutkan, Jocelyn de Jong juga mengatakan bahwa seorang pelaut Portugis telah menyebutkan tentang kedatangan perantau Minangkabau ke Selat Melaka, ke semenanjung Tanah Melayu dan ke Negeri Sembilan sejak 1512.
Winstead menyebutkan juga, hingga tahun 1682, nama Negeri Sembilan memang tidak pernah disebutkan di dalam sejarah. Akan tetapi disebutkan bahwa Kelang, Sungai Ujung, Naning, Rembau, Jelai, Ulu Pahang, Jelebu, Johol, Segamat adalah tempat-tempat dan kawasan yang didiami dan diterokai oleh orang Minangkabau. Rasid Manggis, Hamka, Abdul Samad Idris menyebutkan lagi, perantau Minangkabau telah datang ke Semenanjung Tanah Melayu sejak penghujung abad ke-15. Pendapat ini didukung dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah makam di Sungai Ujung Linggi, yaitu makam seorang ulama yang berasal dari Minangkabau yang bernama Syekh Ahmad Makdum. Beliau datang ke Negeri Sembilan atau ke rantau Tanah Melayu adalah sebagai guru agama bagi orang Minangkabau, bagi perantau yang meneroka di Semenanjung Tanah Melayu. Makam Syekh Ahmad Khatib, makam Syekh Makdum dikatakan sama dan serupa dengan batu-batu bersurat yang terdapat di Batu Sangkar. Pada nisan tersebut disebutkan dengan angka Arab 1467. Dan ini dijelaskan batu nisan ini adalah sama dengan batu nisan yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu. Kemudian Harpay menyebutkan sekitar tahun 1490 seorang pembesar adat Minangkabau bernama Datuk Lete telah sampai di Rembau. Beliau adalah pembesar Minangkabau pertama yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu. Dan kemudian Rasid mengatakan Datuk Lete berasal dari Batu Hampar, bersuku Caniago. Dan pengikutnya adalah orang Batu Hampar, orang Paya Bidara, orang Pagar Cincang, dan orang Agam. Kemudian Harpay juga mengatakan bahwa pada awal abad ke-16 datang pula sekumpulan orang Minangkabau di Kampung Kotor menemui Datuk Lete, lalu rombongan itu bergelar Datuk Lela Belang yang berasal dari Batu Hampar. Pengikut Datuk Lela Belang itu adalah orang-orang Mungka yang telah meneroka kawasan-kawasan di bagian kampung kota bersama dengan Datuk Lete. Kemudian Pat dan Makri menyebutkan beberapa tahun setelah ketibaan Datuk Lete dan Datuk Lela Belang, datang pula serombongan dari Sumatera. Rombongan itu diketuai bersama oleh empat orang datuk. Datuk Budi dari Sri Malenggang, Datuk Laut Dalam dari Payakumbuh, Datuk Baginda Putra dari Batu Balang, dan Datuk Putih dari Sri Lemak. Setiap datuk itu diiringi oleh orang-orang sekampungnya. Datuk-datuk tersebutlah bersama pengikutnya meneroka, membersihkan hutan, membuka pentempatan. Mereka telah menamakan suku-suku mereka sesuai dengan tempat asalnya masing-masing. Menurut Linehan pula, dia mengatakan bahwa orang Minangkabau sebenarnya juga datang melalui Ulu Muar dan Ulu Berak, Ulu Pahang, kawasan di sekitar Raup, dan kawasan pada Pahang seperti di Pulau Tawar, Semantan, Cenoy, Jelar, dan Lipis. Itu juga merupakan pusat-pusat petempatan orang Minangkabau lebih awal daripada itu. Menurut mereka, keturunan Minangkabau telah ada di Kerajaan Pahang, Sri Maharaja Jelai. Perba Jelai I adalah nenek moyang Maharaja Jelai sekarang adalah keturunan 50 kota atau keturunan orang Minangkabau dari 50 kota yang datang pada abad ke-16. Pada mulanya mereka membuka petempatan atau meneroka di kawasan-kawasan Triang, Sungai Berak, dan sepanjang Sungai Semantan dan Bilut. Kemudian mereka bersama-sama membuka kawasan-kawasan lain di Selising dan daerah lainnya di daerah Pahang. Maka Pahang juga sebagai kawasan dan petempatan-petempatan orang Minangkabau, sehingga dia juga disebut sebagai rantau Minangkabau. Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa kedatangan orang Minangkabau ke Semenanjung Tanah Melayu berterusan dan semakin ramai pada masa ke masa tanpa mengenal sempadan dan batas waktu.
Dokumen-dokumen kolonial juga telah mencatat betapa aktifnya perantau Minangkabau dalam meneroka, membangun pertempatan, dan membina masyarakat beberapa buah negeri di semenanjung Tanah Melayu. Bahkan pertempatan yang mereka bina tidak saja di Negeri Sembilan, tetapi juga turut berusaha gigih bersemangat wajah membangun pertempatan di Melaka, di Perak, di Selangor, di Pahang, di Johor, di Pulau Pinang, dan di negeri-negeri lainnya semenanjung Tanah Melayu. Kedua, pengasas adat Perpati. Terasasnya adat Perpati di semenanjung Tanah Melayu oleh perantau Minangkabau merupakan salah satu wujud dari bentuk kuasa perantau Minangkabau di tanah rantau. Newbold mengatakan, salah seorang penulis pencatat Inggris yang pertama, bahwa Rembau dikatakan sebelum kedatangan orang Minangkabau, kawasan-kawasan di pedalaman seperti Rembau, Naning, dan kawasan lainnya adalah kawasan yang didiami oleh orang-orang Jakun atau penduduk asli. Kemudian mereka, orang-orang Minang yang datang ke sana berkahwin dengan penduduk Jakun atau orang asli Negeri Sembilan. Lalu Winstead juga mengatakan bahwa orang Jakun tersebut diislamkan oleh orang Minangkabau, sehingga mereka menganut agama Islam dan hidup berdampingan sekampung dengan orang Minangkabau. Maka kemudian mereka dirubah dari suku Jakun itu oleh orang Minangkabau sebagai suku Biduanda. Kemudian disebabkan oleh budaya dan pengalaman perantau Minangkabau yang lebih maju dari orang asli tempatan, perantau Minangkabau dapat menjalin hubungan dengan baik dengan penduduk asli dengan cara tolak ansur, asimilasi, dan melalui perkawinan dengan gadis tempatan, serta mengakomodasi melalui penerimaan pengakuan terhadap hak-hak penduduk. Oleh karena itu mereka dapat mengasaskan adat Perpati di Negeri Sembilan. Walaupun disebutkan dalam pepatah Negeri Sembilan, kondisi kedatangan orang Minangkabau, gagak hitam gagak senoi turun dari bukit berkaki 4. Sementara orang Minangkabau disebutkan bangau putih berkepak bersayap datang dari laut. Itu adalah gambaran bagaimana orang Minangkabau datang ke semenanjung Tanah Melayu dengan peradaban yang maju dan dapat menguasai Negeri Sembilan. Perkembangan penempatan orang Minangkabau di semenanjung Tanah Melayu, terutama di Negeri Sembilan, pada dasarnya melalui 3 tahap berjalan secara serentak. Bermula dari kompromi politik budaya, diikuti oleh pengambilan tanah dan ekonomi, kemudian akhirnya mengasaskan adat Perpati di Negeri Sembilan. Sebagai strategi untuk mengekalkan kuasa Minangkabau, para perantau melalui proses yang disebut dengan atur cara tolak ansur tersebut. Sehingga pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh karena itu, adat Perpati yang terasas di Negeri Sembilan tidaklah persis sama sebagaimana adat Perpati di Minangkabau atau sebagaimana adat Minangkabau itu sendiri. Akan tetapi adat Perpati yang terasas di Negeri Sembilan sudah mempunyai ciri tersendiri dengan konteks Negeri Sembilan, tetapi berdasarkan falsafah dan adat tradisi Minangkabau. Dengan arti kata bahwa adat Negeri Sembilan dan adat Minangkabau, adat Negeri Sembilan di Minangkabau adalah variasi tempatan Negeri Sembilan. Begitu cara orang Minangkabau mengekalkan hubungan mereka dengan negeri asalnya, sehingga mereka menyebut adat yang mereka asalkan itu adalah adat Perpati. Selanjutnya, untuk memperkokoh sistem adat yang diasaskan agar adat itu mempunyai legalitas yang kuat, maka didirikanlah Kerajaan Negeri Sembilan oleh perantau Minangkabau di Negeri Sembilan. 3 pendiri Kerajaan Negeri Sembilan. Pada masa awal kedatangan orang Minangkabau, sebelum bergabung daerah-daerah atau tempat-tempat yang mereka terukai itu menjadi Negeri Sembilan, kawasan-kawasan tersebut seperti Sungai Ujung, Kelang, Rembau, dan Naning itu semua berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melaka. Tetapi ketika pemerintahan Melaka dikalahkan oleh Portugis, Melaka jatuh ke tangan Portugis, maka pemerintahan Negeri Sembilan beraja ke Johor seiring berdirinya Kerajaan Johor.
Maka dalam perbilangan dari 9 disebut orang Minangkabau berpangkalan ke Melaka dan beraja ke Johor. Menurut Nur Halim, pada tahun 1580, pembesar-pembesar Rembau telah menghadap Sultan Alauddin Riayat Shah Raja Johor sebagai bukti mereka beraja ke Johor dengan tujuan meminta restu untuk melantik pengurus sendiri. Permohonan itu dibenarkan oleh Raja Johor, sehingga semenjak itu para perantau Minangkabau yang berada di Negeri Sembilan mereka taat, setia, dan beraja ke Johor. Namun, menjelang pertengahan kedua abad ke-17, kedatangan perantau Minangkabau semakin banyak ke Negeri Sembilan, disebabkan oleh pengaruh POC dan disebabkan oleh pengaruh Aceh telah lepas, sehingga para perantau Minangkabau sudah banyak datang ke Semenanjung Tanah Melayu. Bersamaan dengan itu, kemerosotan kerajaan Johor melonggarkan hubungan Johor dengan jajahan takluknya. Maka orang Minangkabau di Rembau, Sungai Ujung, Naning, dan petempatan lainnya berkeinginan melepaskan diri dari pemerintahan Johor, sehingga mereka menjemput rajanya ke Minangkabau. Oleh karena itu, Raja Minangkabau mengirim putra Minangkabau yang pertama adalah Raja Ibrahim. Namun ketika Raja Ibrahim yang datang pada tahun 1677 diiringi oleh 3.770 orang-orang Minangkabau ke Negeri Sembilan, belum berhasil mendirikan kerajaan Negeri Sembilan ketika itu, karena Raja Ibrahim kemudian terbunuh. Namun 3 tahun kemudian suasana politik Johor berubah dengan kedatangan raja kecil merampas kerajaan Johor. Dalam keadaan yang huru-hara tersebut, orang Minangkabau mengambil kesempatan kembali untuk menjemput rajanya ke Minangkabau. Maka Raja Minangkabau mengutus putra Minangkabau, yaitu Raja Melawar, untuk dirajakan di Negeri Sembilan. Dengan kedatangan Raja Melawar ke Negeri Sembilan dan dikukuhkan dia sebagai raja dengan Negeri Sembilan, maka berdirilah kerajaan Negeri Sembilan pada awal abad ke-19, pada awal abad ke-18, sekitar 1727. Nah, dengan demikian, kerajaan Negeri Sembilan adalah bertuan ke Minangkabau, karena di Negeri Sembilan tidak dipanggil gelar raja, tetapi yang di Pertuan Negeri Sembilan. Raja pertama atau yang di Pertuan pertama, kedua, dan ketiga adalah dijemput ketiga-tiganya dari Minangkabau. Namun kemudian setelah 1824, setelah anak raja yang keturunan di sana besar dan berpantas menjadi raja Negeri Sembilan, kemudian adalah anak-anak keturunan Raja Negeri Sembilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, didirikannya kerajaan Negeri Sembilan oleh perantau Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu adalah sebagai bukti kuasa politik sekaligus bukti kemampuan orang Minangkabau menerapkan kuasanya di tanah rantau. Oleh karena itu, secara adat Minangkabau yang bermakna struktur organisasi sosial politik di Negeri Sembilan lengkap dari segi tuntutan keperluan sistem politik sebuah rantau yang disebut luak bapengulu rantau barajo untuk keperluan sosial adat perpati. C. Wujudnya jejaring sosial Minangkabau di Negeri Sembilan. Frasa jejaring sosial yang dimaksud di sini adalah terbentuknya struktur masyarakat yang menunjukkan asal-usul dan keberadaan masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan. Masyarakat Semenanjung Tanah Melayu yang sebelumnya tidak mengenal suku dalam sistem mereka, dengan kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan dan menerapkan sistem dan norma-norma adat Minangkabau, mereka masyarakat Negeri Sembilan hidup bersuku-suku sebagai masyarakat matrilineal Minangkabau. Sehubungan dengan itu, dikatakan bahwa orang Semenanjung Tanah Melayu tidak akan mengenal hidup sebagai orang bersuku jika tidak diasaskan oleh perantau Minangkabau yang datang ke Negeri Sembilan.
Ada 12 suku di Negeri Sembilan yang nama-nama suku tersebut berasal dari nama-nama daerah, nama-nama kampung di Minangkabau. 1. Suku Batu Hampar, suku Payakumbuh, suku Mungkal, suku Tiga Nenek, suku Sri Melenggang, suku Sri Lama, suku Batu Belang, suku Tanah Datar, suku Tiga Batu. 9 suku itu adalah nama-nama kampung di Minangkabau yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Minangkabau. 3 di antara yang 12 itu adalah suku tempatan. Kemudian, sekarang ada 8 daerah di Negeri Sembilan. Seremban, Nilai, Rembau, Jelebu, Jempol, Kuala Pila, Tampin, dan Pordiksen. 8 daerah tersebut, 7 diantaranya adalah daerah tersebut mengamalkan adat Perpati, kecuali Pordiksen. Maka saya katakan bahwa ke seluruh kawasan Negeri Sembilan adalah pengamal adat Perpati yang diasaskan oleh orang Minangkabau, kecuali Pordiksen. Adanya suku-suku tersebut dan adanya kawasan-kawasan Negeri Sembilan yang memakai adat Perpati memperlihatkan berkembangnya jejaring sosial Minangkabau di rantau. Begitu juga dengan tersebarnya orang-orang Minang di beberapa daerah di Negeri Sembilan, di mana semua negeri tersebut mengamalkan adat Perpati, kecuali Pordiksen tadi, menunjukkan bahwa jejaring sosial Minangkabau berkembang di Negeri Sembilan. Dari semua daerah-daerah tersebut terbentuk jejaring sosial. Bahkan jejaring sosial itu tidak hanya berkembang di kawasan Negeri Sembilan saja, tetapi juga keluar Negeri Sembilan. Karena bila mana orang Negeri Sembilan merantau ke luar Negeri Sembilan, mereka juga menerapkan adat Perpati di kawasan yang mereka terokai. Seperti di Kampung Lukut, Koto Tinggi, daerah Johor. Orang Bemban dari Negeri Sembilan merantau ke daerah tersebut. Sampai di Lukut, Kota Tinggi, mereka mengamalkan adat Perpati. Artinya di situ dia juga membentuk jejaring sosial. Begitu juga dengan Kampung Sasapan Batu, Rembau. Adalah kampung yang diterokai oleh orang Rembau. Orang Rembau dari Negeri Sembilan pengamal adat Perpati. Kemudian dia meninggalkan kampung tersebut dan kembali lagi ke kampung tersebut sehingga dinamai Kampung Sasapan Batu Rembau. Artinya disasok kembali. Nah, daerah tersebut juga mengamalkan adat Perpati. Begitu juga dengan Kampung Sasapan Batu Minangkabau yang berada di daerah Selangor. Yang diteroka oleh orang Minangkabau, kemudian ditinggalkan orang Minangkabau, lalu datang lagi orang Minangkabau ke sana, disebut Kampung Sasapan Batu Minangkabau. Kawasan-kawasan tersebut mengamalkan adat Perpati. Selain dari kawasan-kawasan yang berada di Negeri Sembilan dan Selangor tadi, terdapat 25 mukim di Kampung Melaka atau 25 kampung di Kampung Melaka yang memakai adat Perpati. 22 mukim diantaranya terletak di daerah Naning dan 3 mukim terdapat di daerah Yasin Melaka. Semua itu merupakan jejaring sosial Minangkabau yang telah dibangun oleh perantau Minangkabau untuk keberlanjutan sistem matrilineal Minangkabau di ranah rantau. Kesimpulan, merantau bagi orang Minangkabau tidak hanya sebatas sebuah tradisi untuk kehidupan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan ekspansi dalam artian perluasan wilayah. Akan tetapi merantau lebih kepada wujud kuasa yang terrefleksi melalui keberhasilan etnik Minangkabau dalam meneroka, mengasaskan nilai-nilai falsafah, budaya, dan mendirikan kerajaan Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu, khususnya di Negeri Sembilan. Selanjutnya merantau adalah wujud mengembangkan jejaring sosial Minangkabau di luar Negeri Sembilan atau di luar negeri asalnya. Maka orientasi merantau yang terakhir inilah yang dilakukan oleh perantau Negeri Sembilan, oleh perantau Minangkabau di Negeri Sembilan. Disinilah bedanya merantau orang Minangkabau dengan etnik lainnya di Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun Raja Lumu sebagai raja pertama di Kerajaan Selangor tetap adalah orang Bugis, dia tidak dapat mengasaskan adat Bugis di negeri Selangor, Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun negeri Johor juga dikuasai oleh pembesar-pembesar Bugis, walaupun kemudian negeri Selangor dikuasai oleh pembesar-pembesar keturunan Jawa,
tetapi mereka tidak dapat mengasaskan adat Jawa dan adat Bugis di tempat yang mereka tempati. Jadi merantau orang Minangkabau di Negeri Sembilan tidak hanya berdiaspora dalam artian penyebaran orang Minangkabau, tetapi lebih dari itu mematrikan kuasa, norma dan sistem adat, serta mengembangkan jejaring sosial Minangkabau sebagai bentuk keberlanjutan sistem matrilineal Minangkabau. Orang Minangkabau dengan modal sosialnya yang kuat, rasa basuku, rasa berkampung, rasa berpuak, cakak kampuang, paliharo kampuang, cakak suku, paliharo suku, cakak negari, paliharo negari. Modal sosial itulah yang membentuk jejaring sosial Minangkabau. Jejaring sosial itu melahirkan kuasa, baik kuasa dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan semua bidang. Demikian orasi ilmiah saya pada kesempatan ini. Sebelum menutup ucapan ini, sebelum menutup orasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih pertama saya ucapkan kepada Senat dan Sekretariat Senat serta segenap semua anggota Senat UIN Imam Bonjol Padang, Rektor berserta jajarannya di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian ucapan terima kasih saya yang tidak terhingga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Maidir Harun yang telah mendidik dan mengkader saya serta mengarahkan hingga saya sampai ke takdir ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya. Kepada pembimbing saya, Profesor Nurdin Husain, Profesor Kazin Muhammad Tamrin, dan Dr. Rahila Umar. Kepada Bupati Pesisir Selatan, kepada Kepala Kantor Kemenak Pesisir Selatan, kepada dekan-dekan fakultas, dekan beserta keluarga besar Fakultas Syariah, dekan dan keluarga besar Fakultas Adab dan Humaniora, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ketua PA Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Sumatera Barat, Kepala Man Salido, kawan-kawan saya senasib dan seperjuangan di rantau Yogyakarta dan Malaysia, dan teristimewa sekali kepada keluarga saya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa anaknya akan menjadi profesor. Kemudian kepada kakak-kakak dan adik saya, semua generasi muda kami, semoga capaian yang saya dapat menjadi motivasi bagi generasi keluarga kami. Demikian saja, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Nirma Warni Bongo, Profesor Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Syariah, Universiti Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera. Seperti pepatah Minang yang menyatakan alam terkembang jadi guru, lantas mengadaptasi, resam padi semakin tunduk semakin berisi. Maka itulah resam yang dibawa serta diselami dan dijejaki dan dilalui oleh seorang gadis dari tanah Minang untuk keluar dari dunianya di alam Minangkabau untuk menimba ilmu ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kasman, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, menyampaikan selamat dan sukses kepada Ibu Profesor Nirma Warni SAG MHum PhD, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, atas pengukuhan guru besar dalam bidang
Ilmu Sejarah Peradaban Islam tanggal 2 Juni 2022. Semoga ilmu yang dimiliki dapat diberdayakan dan dimanfaatkan bagi umat dan bangsa Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Mulyana, Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Profesor Dr. Nelma Warni yang dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam. Semoga dengan pengukuhan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu sejarah peradaban Islam, khususnya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Faisal atas nama Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Adab mengucapkan selamat atas pengukuhan sahabat saya, kolega saya, Profesor Nelma Warni, SAG, MHum, PhD. Semoga semakin produktif dalam berkarya dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.